Perjalanan Pendidikan Nasional. Perjalanan pendidikan nasional dibagi menjadi dua era, pendidikan sebelum kemerdekaan dan pendidikan setelah kemerdekaan. Pendidikan sebelum kemerdekaan ada Bumi Putra tahun 1854, Budi Utomo tahun 1908, Taman Siswa tahun 1920. Pendidikan setelah kemerdekaan ada pendidikan masa kemerdekaan, pendidikan masa Orde Lama, pendidikan masa Orde Baru, dan pendidikan masa reformasi. Pendidikan Indonesia sebelum kemerdekaan. Bumi Putra. Sekolah Bumi Putra dikhususkan untuk calon pegawai yang bertujuan untuk keperluan pemerintahan Belanda dan bertujuan menciptakan SDM Indonesia untuk menjadi tenaga kerja Belanda dan diberi upah yang minim. Sekolah Bumi Putra hanya memiliki 3 kelas dan hanya mengajarkan menulis, membaca, dan menghitung. Budi Utomo adalah sebuah organisasi pemuda yang bergerak di bidang pendidikan, sosial, dan budaya. Organisasi ini memiliki misi mulia yaitu untuk meningkatkan pendidikan dan pengetahuan di kalangan masyarakat Indonesia, terutama para pemuda. Di balik berdirinya Budi Utomo ada tokoh penting yang memprakarsai organisasi ini, yaitu Dr. Wahidin Sudirohusodo. Taman Siswa. Pada tahun 1920, lahirlah cita-cita baru yang mengusul dari pemikiran, gabungan kesadaran kultur dan kebangkitan politik gerakan transformasi untuk perkembangan pendidikan Indonesia sebagai gerbang kemerdekaan dan kebebasan kebudayaan bangsa yang bisa menjadi landasan sistem pendidikan dan pengajaran Indonesia. Taman Siswa lahir dari cita-cita Ki Hajar Dewantara. Pendidikan masa awal kemerdekaan. Pendidikan masa ini menekankan pembentukan karakter manusia merdeka dan berdaulat yang sejajar dengan bangsa lain dengan menekankan pendidikan watak, kesadaran bernegara dan bermasyarakat. Pendidikan masa Orde Lama. Pendidikan masa Orde Lama sudah mengarah pada sistem pendidikan nasional, di mana rencana pembelajaran harus memperhatikan isi pelajaran yang dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari, dan penerapannya satu guru, satu pelajaran. Pendidikan masa Orde Baru. Pendidikan masa Orde Baru, kebijakan pendidikan bersifat sentralistik atau terpusat. Pada masa Orde Baru, pendidikan dijadikan alat untuk pembangunan ekonomi nasional. Pendidikan dilaksanakan di bawah kekuasaan administrasi birokrasi yang berwibawa. Pendidikan masa reformasi. Pendidikan pada masa reformasi sudah mengalami beberapa perubahan kurikulum. Pada tahun 2004 diterapkan kurikulum berbasis kompetensi. Pada tahun 2006 diterapkan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Pada tahun 2013 diterapkan kurikulum 2013. Pada tahun 2020 diterapkan kurikulum merdeka. Bagaimana pendidikan Indonesia saat ini? Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan merupakan tuntutan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Kurikulum saat ini yaitu kurikulum merdeka. Kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Guru memiliki keleluasaan untuk memilih berbagai perangkat ajar sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik.